pikir dengan ini juga terjawablah kemudian kenapa Batakan itu gagal. Tidak menjadi salah satu venue yang akan ditempati bertanding. Jadi itu tuh gara-gara tidak punya dua tadi itu ya. Masih banyak lagi persyaratan yang seharusnya dilewati. Poin 4. Saya baru di poin 4 sudah tidak bisa jawab kan. Oke. Kita nggak punya itu. Kalau kita hanya punya lapangan Sudirman, lapangan Poni, lapangan Auri. Harusnya lapangan Poni dibagusin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik ini. Akhirnya kita podcast lagi ya. Lintas Balikpapan. Nah, tentunya membahas seputar informasi yang unik, positif dan juga inspirasi. Pokoknya ya yang terupdate lah. Tentunya di Lintas Balikpapan. Nah, bintang tamu kali ini ya. Guest star saya hari ini di sebelah saya ada orang yang sulit sekali saya panggil. Sibuk orang ini, sumpah. Saya manggilnya biasanya Bang Irfan. Bang Irfan Topik, gimana Bang? Kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau ada nama panggilan gitu nama? Iya. Bagi teman-teman yang Persiba pasti hafal sudah, tahu lah sudah beliau ini siapa dari zaman stadion di Parikesit sampai zaman di Stadion Batakan juga beliau masih berkecimpung di Persiba dan sekarang posisi beliau di Sekretaris Umum Bang ya. Persiba Balikpapan. Sekretaris Umum Persiba Balikpapan. Bang Irfan, sebelum kita masuk ke tema ya khususnya kita akan membahas masalah liga baik Liga 1 ataupun Liga 2 khususnya di Persiba kan Liga 2 ya tentunya. Lagi berada di posisi Liga 2. Kalau sebelum kita masuk ke sana Bang kita prolog dulu lah. Bang Irfan dikenalkan dari lawas banget itu mengikuti sepak bola di Balikpapan gitu ya. Dunia sepak bola di Balikpapan. Kenapa Bang pengen seperti itu gitu loh? Masa di desa, apakah memang suka sepak bola, suka keramaiannya, atau apa ini? Kayaknya terjebak situasi. Maksudnya terjebak situasi. Saya mengawali berkecimpung di sepak bola itu dengan posisi kameramen. Sempat jadi kameramen? Iya. Saya kameramen setiap pertandingan, baik kandang maupun tandang. Karena itu akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen kepelatihan untuk mengevaluasi setiap pertandingan-pertandingan yang telah dilewati. Jadi saya menghimpun seluruh informasi melalui rekaman video pada saat itu tahun 2000-an. Ya 2001 2002 lah mulai. 2001 Persiba. Iya di Persiba Balikpapan. Itu Bang Irfan sudah mulai terjun di situ. Iya. Itu zaman pelatih siapa Bang? Siapa pelatihnya waktu 2001, itu ya? Zaman pemain siapa? Eranya siapa? Ya eranya Lorenzo Cabañas ada. Saya udah mulai, kemudian Sebastian Balbi, Ivan Vergonzi. Berarti Jaya Hartono. Rasanya waktu itu pemain yang paling top adalah Marcelo Braga. Zaman itulah saya ada di sana. Iya, benar. Iya. Berarti zamannya Jaya Hartono. Iya, Jaya Hartono saya. Riono Asnan, kemudian Junaidi almarhum. Gitu. Pelatih almarhum Junaidi. Iya. Itu rame banget era itu. Iya. Waktu di Stadion Parikesit. Bener. Ya meskipun stadionnya seperti itu. Tapi kita jarang kalah loh di situ. Iya. Pernah sekali kalah sih waktu itu, lupa lawan Maros kah? Lupa saya. Pokoknya pernah waktu itu kita disegani karena jarang kalah. Hingga prestasi terbesar kita pernah masuk 4 besar Bang ya waktu awalnya. Masuk 4 besar waktu itu kita bersaing dengan Persebaya Surabaya dan Persiwa Wamena. Maksudnya jika kami kalah maka yang masuk Persebaya atau Persiwa Wamena. Tapi jika kami menang pada saat itu maka apapun hasilnya Persebaya dan Persiwa Wamena pada saat itu juga tidak mempengaruhi apapun gitu. Nah ironisnya waktu itu kita bertanding dengan tetangga Bontang PKT. Jadi pada saat itu kita harus menang. Sama-sama cari menang nih. Sama-sama cari menang. Saya lupa tahun berapa tapi waktu itu manajernya
Bang Edi Tarmo. Oh iya, iya Bang Edi. Jadi sempat ribut lah dengan Bontang PKT pada saat itu. Karena dengan wasit yang memimpin. Karena setiap kali kami gol, dia nulis. Pasti kami dikasih penalti gitu. Oh, setiap kita cetak gol, PKT dikasih penalti. Penalti, entah secara teknis memang penalti atau tidak, karena ya kami waktu itu berpikir setiap kami leading duluan 1-0, terus dapat penalti Bontang. Kami gol lagi, penalti lagi gitu. Nah posisi 2-2, injury time, posisi 2-2, kemudian kami gol lagi. Jadi posisi waktu itu adalah 3-2. Persiba menang. Iya. Injury time, Bontang PKT dapat penalti. Jika ini gol, berarti draw. Iya. Nah, berarti draw dan posisi kita. Dan kemungkinan besar kita tidak masuk 4 besar pada saat itu. Saat itu, oke. Alhamdulillahnya gol, penaltinya tidak gol. Tidak. Kipernya saat itu siapa? Kiper waktu pertama kita pasang itu adalah Sumardi. Oh ya. Sumardi waktu itu kena kartu merah. Karena tensi pertandingan juga udah luar biasa waktu itu. Iya, jadi pemain ada yang kartu merah, termasuk Sumardi yang kartu merah. Akhirnya kami turunkan pemain penjaga gawang kedua, Fendi. Oh, Effendi. Effendi itu yang bisa menggagalkan penalti Da Silva. Wih. Jadi akhirnya masuk ya. Akhirnya kita masuk ke 4 besar. Itu. Dan tidak selesai di situ sebenarnya, Di. Kita di 4 besar juga ada problem lagi. Oke. Kami satu grup dengan Arema Malang, Persik Kediri, PS Semarang, dan Persiba Balikpapan. Di hari pertama kami kalah dengan draw hari pertama. Draw hari pertama ya. Pertandingan pertama draw. 1-1 sama. Kemudian harus pertandingan berikutnya bersamaan. Karena poin kami ini hampir sama. Iya. Persik Kediri melawan Arema Malang di Manahan Solo. Iya. PSIS Semarang lawan Persiba Balikpapan di Batang. Iya, betul itu. Stadion di Batang itu tidak punya lampu. Iya, benar-benar. Saya ingat banget itu. Tidak punya lampu gitu. Lucu itu. Nah, ini pertandingan harus berjalan bersamaan. Oke, bersamaan kick off. Mau bersamaan kick off, waktu itu situasi di Batang tidak bisa dipertandingkan karena hampir seluruh supporter yang hadir. Iya, masuk. Karena jarak dari Semarang ke Batang itu kan cuma 2 sampai 3 jam. Supporternya datang dan seluruh stadion itu nggak muat. Iya, sampai masuk ke dalam. Liga ini. Akhirnya ini gimana mau dipertandingkan gitu kan? Situasi memanas. Sempat ribut waktu itu, ada pembakaran stadion dan sebagainya di sana, dan bahkan kami pulang ke hotel itu dengan mengendarai mobil amfibi ya. Yang dari Brimob atau? Iya, dari Brimob. Kami naik mobil itu, jadi seumur-umur saya pernah naik mobil itu. Anti lemparan itu. Itu memang itu karena sepak bola. Posisi waktu itu lawan PSIS kalah kita Bang ya? Enggak jadi main. Terus ditunda. Kan nggak bisa main karena penonton. Iya, ditunda, ribut karena ditunda. Iya, ditunda. Akhirnya besoknya kami bertanding dengan beberapa hari kemudian kami bertanding, waktu itu kalah 1-0 penalti. Penalti dari pemain PSS Semarang. Wow. Jadi ya cukup inilah ya lika-liku sepak bola gitu. Betul itu. Asik ya. Dulu memang kita, yang saya tahu sih Bang, semenjak ikut Persiba memang prestasi kita terbesar itu 1. Terus yang kedua kita sempat hampir menduduki peringkat 1 ya waktu zamannya Peter Butler. Daniel Rukito yang 3 besar itu. Kita posisi 3 ya. Itu Persipura saingannya. Iya, saya kemudian bicara soal di posisi 3 waktu itu dengan pelatih kepalanya adalah Daniel Rukito. Kemudian kita menjadi salah satu opsi yang dipilih oleh AFC, dilakukan verifikasi untuk bersiap-siap maju di AFC. AFC betul. Iya. Ternyata kita stadion kita tidak memenuhi gitu. Jadi aduh sedih saya. Ya itu juga lah sejarah. Kemudian stadion kita ini dikebut yang dibatakan. Ya alhamdulillah tahun 20 tahun kemudian rasanya baru kita bisa gunakan. Banyak banget duka mendalam panjang gitu.
Bang, kalau kita bicara perjalanan kita sekarang kan oke lah, stadion udah bagus Bang ya. Waktu itu kita sempat main di Parikesit. Apa yang berkesan di Bang Taufik saat bermain di sana, terutama mungkin dari sisi stadionnya, keramaiannya, atau atmosfernya, atau seperti apa Bang? Ya, rasanya memang ada atmosfer berbeda karena pertama stadion itu punya catatan sejarah dengan klub ini gitu. Klub ini memang lahir di situ, kemudian besar di situ, dan para pemain-pemainnya juga besar di situ gitu. Jadi mereka sudah paham betul, hafal betul seluk-beluk dari sisi lapangannya dan sebagainya. Kemudian kedua, keunikan stadion ini itu antara garis lapangan dengan pagar lapangan itu nggak terlalu jauh. Bisa nyatu. Ya. jadi apa ya? Pressure penonton itu cukup sangat ngeri. Iya. Bayangkan kalau seorang pemain kemudian masuk dan melihat itu diteriakin dari luar. Kalau mental yang nggak kuat ya down juga. Makanya kami itu menjadi killer bagi klub-klub besar. Betul. Justru kami itu sering dikalahkan di kandang mereka. Kandang di sini nih di Parikesit itu tim-tim yang tidak terlalu diperhitungkan. Persmin Minahasa pernah ngalahkan kita. Iya benar. Persita Tangerang pernah ngalahkan kita di kandang. Iya, di kandang. Itu kasus pemukulan wasit dulu kan gara-gara Persita Tangerang dan sebagainya. Nah, atmosfer pemain juga itu berbeda ketika bermain di situ. Iya. Dan memang juga banyak dihuni dengan pemain-pemain lokal, anak-anak Balikpapan yang punya skill, punya talent yang luar biasa gitu, menurut saya. Jadi ya stadion ini punya catatan sejarah yang cukup luar biasa lah. Dan sedihnya sebetulnya kami kembali ke Stadion Batakan dengan posisi yang sudah berada di ambang degradasi. Itu saya sedih banget. Jadi ya itulah catatan sejarah yang saya pikir memang kita harus terima begitu. Karena pada saat itu memang situasinya agak sulit. Pemerintah sulit, kami sulit, Pertamina juga sulit gitu. Makanya kami menjadi tim yang harus musafir. Dalam rapat-rapat dengan berbagai stakeholder kami sudah sampaikan bahwa yang paling menyedihkan itu adalah soal akan degradasinya klub. Dan itu sangat sulit untuk kita kembalikan. Nah, sampai sekarang kita belum bisa kembali ke Liga 1. Tapi saya kira itu hal yang sudah terjadi. Sekarang dengan manajemen di bawah manajemen Pak Gede, kita berharap tuahnya ada gitu. Tuahnya ada, kemudian kita lihat misalnya Persija Jakarta bisa juara berbagai zaman Pak Gede. Iya, liganya juara, kemudian turnamen dia juara, kemudian beberapa pertandingan-pertandingan event-event dia menjadi yang terbaik. Sayang ya, sungguh sayang sih sebenarnya. Kemarin tuh kita sempat musafir di Malang ya Bang. Iya betul. Malang, akhirnya kita sering kalah di sana dan poinnya jatuh. Hingga akhirnya sempat kembali Bang ya, sempat diizinkan kembali di sini waktu kompetisi mau habis. Betul. Tapi ya tetap nggak bisa merubah keadaan. Akhirnya kita harus terima degradasi. Dan setelah itu baru stadion mulai diresmikan. Ya itulah sepak bola, bahwa sepak bola itu sebetulnya adalah sebuah permainan yang harus dipersiapkan jauh hari. Bukan saja fisik tapi juga mental. Infrastruktur juga. Mungkin fisik kita bagus ketika bermain di Malang. Tapi mental kita sudah down ketika kembali di Balikpapan. Kalah pertandingan demi pertandingan, kalah di sana kemudian kembali ke sini, itu mengembalikan itu nggak mudah. Makanya saya bilang bahwa sepak bola itu butuh persiapan jauh hari sebelumnya karena berbagai hal harus disiapkan. Baik dari psikis, baik fisik, infrastruktur dan sebagainya, semua harus siap. Nah, akhirnya kita kembali ke Stadion Batakan nih Bang. Sudah dalam komposisi kita di Liga 2 Bang. Iya. Berapa tahun itu? Itu dari tahun berapa Bang kita jatuh itu Bang di Liga 2? 2017? Iya, 2017-18 ya. Iya, sekitar itu. Berarti sekitar 3 tahun ya kita belum balik ke Liga 1. Nah, kalau melihat komposisi sekarang Bang dari Bang Taufik sendiri, kan udah gonta-ganti pemain, pelatih. Sampai sekarang udah dipegang sama Pak Gede juga. Dan komposisi sekarang seperti apa Bang? Masih yakinkah memang Liga 1 atau? Ya, kalau menurut saya sebetulnya kemarin juga kita sudah menargetkan Liga 1 di tahun ini.
dengan komposisi pemain yang sudah ada dan pelatih yang saya pikir kawan-kawan semua sudah paham gitu, udah tahu Alfredo siapa dan sebagainya gitu. Dari sisi teknis sebetulnya menurut saya lebih yakin bahwa klub ini Persiba Balikpapan bisa naik di Liga 1 tahun 2020. Oleh karenanya manajemen itu lebih bersemangat untuk menyiapkan ketika ada kabar bahwa kita akan berkompetisi dengan sistem grouping klub. Ada di grup A, B, C dan sebagainya, pembagian grup seperti itu. Dan kami melihat beberapa grup yang klub yang berada di satu grup kami mungkin bisa melewati fase itu gitu. Karena jujur saja persiapan Persiba Balikpapan di tahun 2020 itu lebih awal dan lebih siap ketimbang klub lain yang bahkan berkumpulnya mungkin 20 atau 10 hari sebelum kompetisi untuk lanjutan yang mau dipersiapkan. Tapi ya itu ya kendalanya saat ini. Ya, dan saya pikir klub juga memang harus memahami situasi ini. Hanya sebetulnya menurut saya kala itu federasi harus lebih lebih tegas. Artinya ketika pertandingan Persiba Balikpapan melawan Martapura FC selesai dan pada hari itu juga dinyatakan bahwa kompetisi di stop, ada sebuah kepastian yang harus disampaikan oleh federasi melalui PT Liga Indonesia Baru sebagai regulator bahwa kompetisi tahun 2020 kita pastikan stop sehingga tidak kemudian membebani klub terlalu besar. Betul. Coba bayangkan ketika klub harus menunggu jawaban yang tidak pasti, berapa pengeluaran klub yang harus dikeluarkan? Setahun. Gaji harus dikeluarkan. Kemudian finansial terkait dengan latihan, terkait dengan penginapan, terkait dengan konsumsinya dan sebagainya, itu memakan biaya yang cukup besar gitu, nggak main-main. Pada akhirnya juga kompetisi itu tidak jalan gitu. Nah itu yang saya sayangkan, artinya kenapa federasi tidak mengambil keputusan pasti bahwa tahun 2020 tidak ada kompetisi. Dan keputusan yang diambil itu hanya berupa jawaban bahwa tidak ada kompetisi. Tidak ada kemudian jika kompetisi ini stop, apa yang kemudian harus diberikan kepada klub? Benar. Hanya berupa surat yang menyatakan bahwa kompetisi stop, tahun 2021 baru kita lanjutkan. Tapi apa yang dilakukan klub di fase kita beristirahat karena tidak ada kompetisi karena pandemi COVID-19? Ibaratnya gini, hari ini 2-3 bulan ini nggak boleh jualan ya di area sini. Ini kompensasi yang Anda harus kompensasi yang Anda dapatkan gitu kan. Betul. Karena tidak ada kompetisi dan sebagainya. Ini enggak kan, kita hanya di stop begitu saja, kemudian tidak ada tanggung jawab. Iya, tidak ada kompensasi lah misalnya. Betul. Nah, kami ini harus manajemen harus mengeluarkan dana untuk gaji pemain, akomodasi pemain, transportasi pemain, konsumsi pemain dan sebagainya itu tidak kecil gitu. Jadi harusnya ada BST Bang. Ya, buat pemain bantuan tunai langsung juga harusnya ya. Harusnya karena semua sektor terdampak. Iya. Benar. Akhirnya Bang setelah ini saya ingat banget pertandingan pertama Kalteng Putra waktu itu ya. Kita menang 3-2, itu euforianya sudah. Di situ saya yakin kalau kita akan ke Liga 1. Tapi tiba-tiba waktu itu ada Menpora juga. Dia menyatakan kompetisi ditunda. Sampai belum jelas waktu itu mau sampai kapan, apakah dan dengar-dengar kemarin katanya November mau. Itu yang saya maksud gitu. Kenapa tidak ada kepastian gitu. Mestinya kepastian itu ada bahwa kompetisi rasanya tidak mustahil untuk kita laksanakan di tahun ini begitu, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti juga dengan para pemain, pelatih, manajemen dan sebagainya. Nah, terkait dengan opening ceremony misalnya, itu juga bukan sesuatu yang mudah kita dapatkan. Mudah dan murah. Iya, mempromosikan Balikpapan itu dengan dengan konsep sport tourism. Betul. Sport tourism. Bayangin event opening ceremony itu live dilaksanakan secara langsung, banyak ditonton oleh orang, kemudian disaksikan stadion Persiba Balikpapan yang luar biasa.
dan ya itulah keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan Balikpapan. Betul. Misalnya kita juga pernah menjadi penyelenggara event Piala Pelajar Asia. Yang saya pikir Anda pernah nonton. Ternyata kita saksikan stadion kita itu kalau dipakai seluruhnya juga tidak ada masalah gitu. Ternyata ya belajar aman saja kan gitu. Kapasitas 40.000 itu penuh. Ya. Di luar pun masih ada itu. Benar. Nah, Bang, bahkan tadi sempat menyinggung sayangnya liga itu diputus di tengah, bahkan di awal permulaan. Padahal kalau dibilang kita sudah melakukan upaya-upaya yang sangat besar sekali dan biayanya tidak kecil, misalnya kayak opening ceremony itu ya. Itu bahkan kita mendapat apresiasi dari daerah-daerah lain, bahkan kalau dibandingkan ada yang kayak meme itu beredar Liga 1 opening ceremony-nya sama Liga 2 paling bagus Liga 2 gitu, karena dia mengangkat unsur lokal gitu kan. Tapi pada kenyataannya kita harus ya menelan ludah karena kompetisi ini dihentikan gitu. Padahal saat itu sudah semangat sekali kita ya. Nah, kalau berbicara saat ini Bang, kan pasti seorang sekretaris umum masing-masing klub mungkin berdiskusi dengan PSSI atau penyelenggara. Apa sih Bang yang menjadi kendala liga itu belum digelar? Apakah memang murni karena COVID atau protokolnya atau mungkin zona-zonanya gitu Bang? Iya. Yang paling utama sebetulnya adalah ini adalah imbas pandemi COVID-19. Saya tidak kemudian menyalahkan secara sepenuhnya PSSI gitu, karena bagaimanapun izin dan sebagainya itu keluarnya dari pemerintah, benar, dari kepolisian, kemudian izin dari gugus tugas dan sebagainya gitu. Agak ribet memang kalau di Indonesia dilaksanakan kompetisi dengan keadaan yang seperti ini, karena hampir seluruh daerah itu keadaannya berbeda-beda. Pandemi COVID-19-nya berbeda-beda. Ada yang zona orange, ada yang zona merah, ada yang zona hitam dan sebagainya gitu. Jadi agak sulit memang waktu itu sisi pemerintah untuk memberikan izin kepada klub. Kalau itu saya pikir saya pahami. Yang saya tidak pahami itu adalah bagaimana kemudian federasi sudah memahami bahwa kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan izin, tetapi tidak mengambil sebuah keputusan pasti. Bahwa kompetisi ini tidak bisa harusnya kita lanjutkan. Tunda Sehingga kemudian kita bisa lebih mempersiapkan diri nih untuk ke depan tahun 2021, apa yang harus kita siapkan, kapan kami starting untuk pemain, persiapan dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi itu saya pikir adalah murni karena persoalan COVID-19, tidak ada hal lain. Tetapi yang paling penting juga dipikirkan adalah bagaimana persiapan negara kita ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U21. Nah, jika tidak ada kompetisi, apakah tidak berimbas dengan itu? Itu juga perlu perhatian. Gitu. Nah, jadi saya pikir ya dilemanya ada di federasi dan pemerintah pusat. Tapi kan kalau menggelar pertandingan, kita mencontoh liga-liga luar kan juga mengalami hal sama. Liga luar kan tetap boleh menggelar, tapi tanpa penonton. Opsi itu ada? Opsi itu sebetulnya sudah disampaikan bahwa kita menggelarnya tanpa penonton. Saya tidak mengucilkan dan mengatakan bahwa penonton kita agak sulit diatur. Tapi fakta-faktanya begini. Ada beberapa klub misalnya ketika mendapatkan sanksi klub, sanksi dari federasi untuk bertanding di luar kandang, karena mungkin pernah ribut dan sebagainya, kemudian bertanding di luar daerah dan dinyatakan tanpa penonton, penontonnya masih datang. Nah, ini kan yang agak sulit diatur gitu kan. Bukan apa-apa, karena rasa cinta sebetulnya betul. Rasa cintanya terhadap klub dan sebagainya yang membuat seperti itu gitu. Nah, ini bisa nggak kita jamin bahwa ketika pertandingan main di Batakkan misalnya, tidak ada yang datang menonton. Contoh kecil misalnya ketika kami pertandingan Indonesia melawan Malaysia di Piala Asia Pelajar. Kami itu hanya membuka untuk 20.000 di bawah. Kami itu bekerja sama dengan Disdik untuk mendatangkan penonton agar ramai. Nah, Anda lihat kenyataannya kan ternyata bisa datang 40.000 sekian orang gitu kan. Saya khawatir rubuh. Nah, itu ya. Sekalinya enggak. Yang itu kita khawatirkan sebetulnya. Gitu. Jadi benar sebenarnya kompetisi ini tidak jalan
Yang tidak benar itu kenapa tidak dari awal keputusannya diambil gitu. Nggak buang-buang Ya, waktu dan tidak anggaran. ada anggaran terbuang-buang, kemudian waktu terbuang dan sebagainya. Lalu bang, artinya kan rugi ya? Ya kita Ya bahasa pasti secara finansial rugi. rugi kan? Pertama, klub sudah melakukan sign-in kontrak dengan pemain 1 tahun kompetisi. Kemudian kita juga melakukan sign-in kontrak untuk para sponsorship. Betul. Sponsorship kan mau kalau ada pertandingan. Kalau tidak ada pertandingan kan nggak mungkin. Ngapain gitu ya? Nah sementara anggaran itu disusun dengan konotasi bahwa ada sponsor. Iya. Nah kalau tidak ada sponsor ya kembali lagi Pak Gede harus mengeluarkan uang di luar dari sponsorship kan. Nah itu pengeluaran lagi gitu. Kalau dinominalkan bang berapa bang? Oh saya nggak tahu kalau nilai. Maksudnya miliaran? Oh pasti miliaran Pasti. lah ya. Pasti. Puluhan, belasan, atau pasti cuma miliaran lah. Miliaran. Iya. Ya ampun. Terus sampai sejauh ini bang ada kepastian nggak sih dari PSSI misalnya mungkin rapat terakhir atau informasi terakhir awal Januari? Terakhir kalau nggak salah Februari 2021. Lanjutan kompetisi. Lanjutan bukan Iya, diulang. lanjutan kompetisi. Berarti hitungannya kita lawan Kalteng Putra itu menang. Nah itu yang tidak bisa kita belum kita bahas secara teknis. Apakah itu apakah nanti format kompetisinya nggak mungkin home away, tapi format kompetisinya di Kandangnya sama dengan grouping lagi gitu. Oh, oke. Grup kemudian ketemu grup. Nah kalau dia seperti itu berarti otomatis itu nggak diperhitungkan. Agak nggak asik ya kalau nggak home away ya. Ya Kita nggak bisa nonton dong. nggak nonton. Nah itulah. Tapi kalau 2021 ya insya Allah sih Persiba Ya, kita harus yakin. Ya, kita lihatlah pandemi ini bisa selesai, kemudian kita bisa bertanding seperti dulu lagi, penonton hadir lagi dan sebagainya. Karena atmosfer sepak bola itu sebenarnya ada di penonton, Mas. Betul. Betul. Ya, di Batakkan itu dengan jumlah penonton katakanlah 10.000, nggak kelihatan, Mas. Betul kayak Kalau di Pariket Seat 10.000 udah full tuh. sudah sampai manjat Udah pohon, tetap udah ada yang di bawah, ada yang di masjid. atas. Nah ini atmosfer itu yang tidak ada. Iya. Atmosfer itu yang tidak ada dan rasanya penonton lebih suka yang kayak gitu tuh. Lebih iya. Saya sih lebih suka. Nah, sekarang penonton di Batakkan itu lebih suka yang ada yang menyantai bawa anaknya, kemudian bawa istri, sekaligus liburan. bahkan makan gitu. Kalau di Pariket Seat nggak ada. Fokus Nggak ada nonton sejarah. bola. Fokus nonton bola. Boleh makan tapi salome yang pakai plastik. Iya. Bedanya di Pariket Seat penjualnya keliling. Kalau di Batakkan kita keluar. Nggak bisa ya. Bang, terus nasib pemain ini bang, kan ini sampai Februari ya. Terus dia ngapain nih? Ya pertama begini, kita biasanya masa kontrak itu 1 tahun. Ya 1 tahun kompetisi berarti kadang kita ngontrak pemain itu di Februari berakhir di Desember misalnya. Oke. Nah kemungkinan besar kan pasti kita lihat lagi nanti situasinya di Februari. Ini kita belum ada pertemuan terakhir. Apakah Februari itu misalnya harus menggunakan pemain yang lama atau kemudian boleh merekrut baru? Pemain baru dan sebagainya, itu yang belum Enggak. secara rinci dibicarakan. Maksudnya dalam menunggu itu kan ini belum jelas nih kompetisinya. Iya, penggajian pokoknya rasanya masih tetap yang 25%. Enggak, maksudnya aktivitas mereka apakah masih Nah, latihan? pemain tentu kembali ke masing-masing rumahnya. Dengan PR yang masing-masing diberikan oleh pelatih. Oh. Jadi mereka terus berlatih secara online, dilaporkan kepada pelatihnya. Work from home. Iya, sama lah dia work from home ya. Jadi mereka tetap berlatih. Video. Nah, misalnya hari ini kamu latihannya ini udah shoot lah mereka kirim ke manajemen Tapi pelatih. boleh nggak sih? Ini kan nggak jelas nih kompetisi ini. Terus misalnya dia main tarkam gitu, boleh nggak itu? Nah, kalau dari sisi kontrak sebetulnya pemain itu tidak boleh bermain di luar dari itu, karena persoalan yang paling krusial itu adalah ketika dia mengalami cedera. Ya benar. Nah, yang dirugikan kan klub. Tim. Ya, jadi itu yang agak, tapi ya sulit juga gitu mengontrol ya. Iya. Karena namanya tarkam itu juga jarang diekspos melalui media ya. Yang penting dibayar. Iya, agak ya. sulit juga gitu kan, agak sulit juga. Siapa yang tahu sekarang kalau pemain yang ada di Papua atau ada di Jawa main tarkam dan sebagainya. Ya kembali sebetulnya ke kesadaran seorang pemain yang profesional, harus jaga dirinya lah. Betul. Jaga dirinya, jangan sampai cedera. Karena kalau bermain di tarkam kan biasanya
berbagai hal itu tidak memenuhi persyaratan. Betul, betul. Misalnya lapangannya Tidak memadai. Iya, tidak memadai. Kemudian kualitas wasitnya dan Iya. sebagainya. Jadi ya rentan untuk cedera itu besar. Itu bisa kena sanksi bang, pemain kalau Iya, misalnya bisa, ketahuan. iya betul. Biasanya apa berupa apa bang? Banyak bisa pemotongan gaji, bisa gitu. ya bisa sanksi peringatan dan sebagainya. Bisa sampai dikeluarin dari klub? Bahkan bisa sampai. Oh, ngeri juga ya. Ya, Terus bang, terakhir nih bang, kita memang saat ini kompetisi tidak jelas ya, dan nanti kita akan menatap lanjut di kompetisi ketika mungkin nanti di Februari di Gulir. Seberapa yakin Bang Irfan sebagai sekretaris nih Persiba bisa masuk ke Liga 1 atau kembali lagi ke Liga 1, mungkin buat balistik atau supporter Persiba biar bisa semangat nih. Nanti kita akan undang balistik ini. Kemarin udah janjian Bang Dalbonya nih sakit nih. Gimana Bang? Mungkin seberapa yakin sih? Saya pikir manajemen selalu optimis ya, selalu optimis dengan target-target untuk mengembalikan tim ini ke Liga 1. Dan manajemen ini juga datang dengan semangat baru yang ingin mengembalikan Liga 1. Saya pernah mendengar kata-kata Pak Gede ketika kami bicara bahwa jika Persiba sudah Liga 1 kan saya lepas. Jadi memang ketika Persiba Liga 1 ya kemungkinan besar ya memang cita-citanya Pak Gede itu mengembalikan Liga 1. Jadi setelah kalau Liga 1 selesai, Gede kemungkinan besar Pak Gede akan mencari tim lain. Mencari maksudnya memberikan Persiba ini siapa yang ingin wah, sayang sekali kembali ke Liga 1 nih gitu. Padahal Pak Gede sosoknya luar biasa loh, pengaruhnya luar biasa loh. Ya, saya pikir atmosfernya juga berbeda gitu ya. Iya sih. Tetapi sampai saat ini Pak Gede memang berniat untuk mengembalikan itu semua ke Liga 1. Iya. Buktinya tim ini ketika akan berkompetisi yang lebih awal berkumpul itu Persiba. Ya, gini justru klub-klub lain belum kumpul. Persiba udah kumpul. Sorry saya potong Bang. Kita kan sempat ketahui ya saat itu, mohon maaf, nasib Persiba juga menggantung, artinya, dan tibalah seorang pahlawan Pak Gede saat itu mau menakodai Persiba hingga akhirnya bisa berjalan gitu ya. Dan mungkin Bang Irfan pernah tahu nggak atau mungkin sempat diskusi sama Pak Gede, apa sih yang membuat dia mau ke Balikpapan dan mau ngangkat Persiba ke Liga 2 gitu? Sepertinya Pak Gede itu suka sepak bola. Ya pasti, karena dia sudah hanya itu saja. Itu doang. Cinta kepada sepak bola. Kenapa pilih Persiba? Kan ada tim lain banyak. Kemarin jujur ada 3 klub. Oh, yang mau disinggahi atau ditawarkan? Ada 3 klub. Saya tidak usah sebut klubnya. Salah satunya Persiba? Salah satunya Persiba Balikpapan, dan dia memilih Persiba Balikpapan. Dua lainnya Liga 1, Liga 2? Liga sama-sama Liga 2. Oh gitu, semuanya tiga-tiganya Liga 2? Tiga-tiganya Liga 2. Dan klub yang pernah di Liga 1. Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Iya. Tiga-tiganya itu kemudian memilih Persiba Balikpapan. Pertama karena welcome government-nya, pemerintahnya yang sangat luar biasa. Pak Wali, kemudian Pak Sekda, juga. Dan kedua adalah fanatisme para penontonnya, fanatisme dari supporternya. Ini 3 tim ini memiliki masalah finansial yang sama. Beda-beda persoalannya. Beda-beda. Tapi hampir persoalan berbeda-beda. Tapi alhamdulillah Pak Gede memilih Persiba. Memilih Persiba ya. Yaitu saya sempat pertimbangannya itu tadi, welcome pemerintahnya, kemudian Balikpapan ini nyaman rasanya gitu. Ya. Beliau kalau ke sini tuh pengen menikmati makanan, tahu nggak Pak Gede itu kalau datang ke sini makan di soto Banjar yang ada di Gunung Sari yang pinggir jalan. Oh, gimana Bang? Gunung Sari, bukan soto sama bubur, itu bubur Samarinda ya. Kuen. Oh, soto kue. Suka di situ dia. Terus ajak saya, Pak. Beliau paling suka makan bakso makanan bakso yang jalan BJ-BJ. Oke. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Bakso Wardoyo. Saya suka Pak Gede. Aduh.
Tapi salut ya. Kalau ke Balikpapan makanan yang Pasti ke situ. Wih, Pak Gede loh, padahal nggak nyangka ya. Ya, makanannya biasanya dia tuh orangnya ternyata low profile juga. Nah, Bang, tadi saya lupa mau nanya. Oh ya, sejak datangnya Pak Gede juga ada perubahan yang sangat drastis ya, terutama masalah tempat latihan juga ada ikut andil Pak Gede di situ, misalnya kayak mini soccer ya. Iya. Juga dan akhirnya itu menjadi kebanggaan juga Kota Balikpapan. Iya, betul. Nah, tadi Bang ada pesan-pesan mungkin buat balistik atau supporter Persiba. Ya. Takutnya sepi nanti udah mulai. Ya, yang pertama begini. Yang pertama bahwa kondisi ini memang harus difahami bahwa ini adalah kondisi secara dunia gitu ya. Hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sehingga kompetisi ini akhirnya berhenti. Kemudian yang kedua, manajemen tentu akan terus mempersiapkan yang terbaik untuk Persiba Balikpapan. Beliau sangat konsen untuk itu dan mengembalikan klub ini ke Liga 1. Dan tentu juga di kesempatan ini saya apresiasi yang luar biasa dengan Pak Syahril ya, sebagai ikonnya Persiba Balikpapan sebetulnya, yang puluhan tahun mengelola klub ini dengan berbagai hiruk pikuknya dan sebagainya gitu. Jadi tentu catatan-catatan sejarah itu tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kita berharap mudah-mudahan kejayaan Persiba Balikpapan kembali ke Liga 1 itu kita bisa dapatkan di tahun 2021 dan 2022 kita sudah berkompetisi di Liga 1. Betul. Amin. Jadi supporter Persiba tetap semangat lah ya, nggak usah mundur semangatnya. Tapi saya yakin sih supporter Persiba itu ya pastilah fanatik banget mereka ya. Mau kalah mau menang tetap dia yel nyanyi. Saya salut lah. Saya pikir Anda lihatlah ketika kita bermain di Batakan. Iya benar. Bagaimana tribun selatan yang menjadi markas mereka itu selalu biru banget, penuh dan selalu penuh. Iya, dan selalu kreativitasnya berbeda-beda setiap. Betul. Salut saya. Jadi penonton juga sebagian besar datang menonton itu karena mau lihat koreonya balistik apa gitu. Dan kalau di Stadion Batakan terlihat ya kreativitas mereka ya, karena kalau di Parikesit kan biasanya mereka agak kecil. Jadi lebih lebih leluasa untuk membuat koreo. Betul. Oke, Bang Irfan, makasih. Terima kasih sudah datang di podcast Lintas Balikpapan. Nah, teman-teman semua menarik kesimpulan dari Bang Irfan sendiri. Memang situasi sekarang ini tidak ada yang inginkan sebenarnya. Iya. Kita juga awalnya semangat sekali tuh dari sebelum pandemi, bahkan sudah pertandingan pertama digulir. Saya pribadi juga yakin saat itu Persiba bisa menuju ke Liga 1. Cuman ya itulah lagi-lagi ada ujian yang diberikan bahwa kita harus menunda terlebih dahulu keinginan itu gitu. Dan sampai sekarang ini memang nasib Liga 2 juga belum tahu kapan kepastiannya, dan memang ada tadi opsi atau informasi dari Bang Irfan Februari 2021 rencana akan digelar, tapi teknis atau polanya seperti apa nanti belum dibahas. Nah, dari itu mungkin teman-teman supporter Persiba baik balistik dan lain sebagainya tetap semangat mendukung Persiba. Saya yakin kalian darahnya darah Persiba semua, pokoknya Persiba mania semua. Jangan pernah patah semangat, karena Persiba Balikpapan itu salah satu tim tertua ya bisa dibilang di Indonesia juga, di Kaltim ya. Tahun 19 berapa Bang? Saya lupa tahunnya, 72 berapa? Pokoknya tua banget, itu masih zaman-zaman pemain yang lama hingga sekarang akhirnya bisa sedemikian rupa, bahkan saat ini dengan dukungan juga dari pemerintah bisa memiliki stadion yang bahkan saya bilang salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan sempat jadi mau masuk nominasi itu ya, Piala Dunia berapa yang 2021 cuma 2021 kan persoalannya sebenarnya ya, saya juga bicara sedikit terkait itu. Artinya pemerintah juga tidak diam terkait dengan itu. Kami melalui Dinas Pemuda Olahraga, saya diutus Pak Wali untuk bertemu dengan PSSI terkait ini. Ada beberapa pertanyaan dan saya stop di pertanyaan ketiga.
Pertanyaan pertama dari PSSI itu apakah di Balikpapan punya bandara internasional? Saya jawab iya. Pertanyaan kedua, apakah di Balikpapan itu ada hotel bintang 5? Minimal 3. Saya jawab iya, karena memang ada. Pertanyaan ketiga, apakah punya stadion yang presentatif? Saya masih jawab iya. Saya stop di pertanyaan keempat dan tidak bisa menjawab lagi. Apa itu, Bang? Pertanyaannya adalah, apakah ada lapangan latihan minimal 2 lapangan yang rumputnya sama dengan rumput stadion yang akan ditempati bertanding? Apa? Josia Mozzarella itu apa? Iya. Itu. Kualitas dan rumputnya sama. Dengan. Kita tidak. Kemudian harus tertutup. Oh. Itu saja persyaratan yang keempatnya. Belum lagi persyaratan berikutnya. Saya sudah stop sampai situ. Berarti memang tidak bisa dilaksanakan di sini. Bukan kita tidak melakukan upaya dan sebagainya, tapi memang situasi kita tidak bisa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada di Balikpapan stadion yang sama untuk bisa menggelar pertandingan jika pertandingannya dipertandingkan di hari yang sama? Oh iya, benar. Nggak ada. Kita cuman ya di sini aja. Kalaupun harus ke Aji Imbut, nggak bisa. Jadi saya pikir dengan ini juga terjawablah kemudian kenapa Batakan itu gagal, tidak menjadi salah satu venue yang akan ditempat bertanding. Jadi itu tuh gara-gara tidak punya 2 tadi itu ya. Tempat masih banyak lagi persyaratan yang seharusnya dilewati. Poin 4. Saya baru di poin 4 sudah tidak bisa jawab kan. Oke. Kita nggak punya itu. Kalau kita hanya punya lapangan Sudirman, lapangan Poni, lapangan Auri. Harusnya lapangan Poni dibagusin. Ya Bang, itu sebenarnya menarik untuk jadi sesi kita nanti selanjutnya tuh. Kita akan bahas mengapa Stadion Batakan, mungkin nanti bisa detailnya lagi kita next time lah ya. Iya. Bang Irfan makasih banyak semuanya. Dan untuk semuanya tetap pantau terus informasi di Lintas Balikpapan, baik di YouTube-nya, Facebook-nya ataupun Instagram-nya. Dan buat kalian yang mau nongkrong jangan lupa di sini di Kopi Mangala. Ini recommended banget buat kalian yang mau nongkrong. Di sini diskusinya asik, posisinya ada di gedung parkir, persis di seberang Bekapai. Nyantai di sini enak banget, bawa aja temanmu, pacarmu, selingkuhanmu, mertuamu, menantumu, bawa semua di sini, ngumpulin jadi satu. Corona ya. Enggak di sini protokol kok. Ya, makasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.